Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini ada saudara kita yang bertanya. Dan ini sangat penting sekali buat teman-teman. Karena ini berhubungan dengan algoritma. Tetapi dari bahasanya, saya sedikit banyak tahu, ini pemula, tetapi paham tentang dunia IT. Paham tentang programmer. Setidaknya kalau memang kuliah, ya kuliah di IT. Oke. Apa itu? Kita ngobrol santai ya. Ngobrol santai. Karena ini jawabannya kalau nggak pas, bubar ini. Tapi nggak masalah. Justru hal-hal semacam ini harus menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Oke. Sebenarnya, dan akhirnya berujung ke sebuah diskusi ya. Dan asik. Karena diskusi dengan orang berilmu itu asik. Jadi, Bang Insan tahu nggak ini algoritma YouTube ini awalnya ini buat siapa? Karena saya punya channel, tetapi kenapa kok channel saya itu sepi terus? Hampir 1 tahun loh Bang, nggak ada perubahan. Ya intinya setiap upload video sepi-sepi. Jadi algoritma ini gimana sih Bang? Setelah itu coba saya pancing, karena pertanyaannya begitu bagus ya, saya pancing. Dan ternyata dari pancingan saya, bukan pancingan ya, dan dari obrolan itu ternyata awalnya belum ngaku, tapi ternyata belakang-belakangnya ngaku. Setelah jawaban saya ada di rel. Ya, kalaupun agak menyimpang sedikit, beliau juga memberikan masukan, memberikan koreksi. Dan itu cukup bagus. Gini bro, untuk menjadi seorang konten kreator, ya, untuk menjadi seorang konten kreator, hasil dari obrolan kami ya, untuk menjadi seorang konten kreator tidak diwajibkan bagi semua konten kreator dan tidak dibutuhkan, tidak diperlukan teman-teman itu adalah ahli algoritma, berpendidikan tinggi, kuliah di atau mungkin IT dan segala macam. Itu semua tidak penting. Ya. Karena sekali lagi yang namanya algoritma itu tidak diperuntukkan untuk kreator manapun. Tetapi algoritma ini milik penonton. Bukan hanya subscribermu. Subscribermu penonton. Ya, kalau penonton itu subscribermu, artinya apa? Subscriber 1000 yang nonton 900. Itu penonton ya. Tetapi saya bilang di sini untuk penontonmu, bukan hanya subscribermu. Karena faktanya yang terjadi adalah subscribermu 1000 yang nonton 50, subscriber 10.000 yang nonton 200, subscriber 1 juta yang nonton 100.000, 900.000 hilang. Jadi siapapun penonton teman-teman, itu adalah yang menarik algoritma. Videomu bakalan direkomendasikan kemana dan apa. Termasuk di situ yang paling besar adalah berdasarkan aktivitas emailmu. Jadi kalau aktivitas emailmu itu banyak sekali riwayat, maka mesin penelusur YouTube atau sinyal-sinyal yang diterima oleh sistemnya YouTube, maka video yang akan tampil di berandamu dan videomu bakalan direkomendasikan kemana, itu bakalan ketemu jawabannya. Ya, artinya berdasarkan apa? Berdasarkan perilakumu, termasuk berdasarkan perilaku emailmu selama ini. Karena semua perilaku emailmu itu ada di sistemnya YouTube. Walaupun teman-teman belum mempunyai channel YouTube sekalipun. Terus Bang, kalau belum mempunyai channel YouTube, gunanya untuk apa? Gunanya untuk seandainya teman-teman membuka sebuah berita, punya Google ya, menggunakan Chrome, apa yang akan tampil di berandamu pertama? Tuh. Yang kedua, iklan. Emailmu kamu gunakan untuk apa? Dan apa iklan-iklan apa saja yang relevan untuk teman-teman tonton, walaupun iklan tersebut muncul bukan hanya dari YouTube. YouTube itu hanya sebagian. Nonton berita muncul iklan, nonton detik muncul iklan,
termasuk di situ juga yang akan tampil dan relevan untuk teman-teman tonton. Jadi dari riwayat sebelumnya. Sudah bisa diterima ya? Oke. Terus Bang, berarti kalau email itu masih ada pertanyaan lagi. Kalau email itu sudah lama, ya Bang, pernah saya pelajari. Kata-kata pernah saya pelajari artinya dia orang kuliahan. Pernah saya pelajari orang kuliahan. Ya. Dia ngerti artinya. Mungkin juga waktu membuat skripsi, mungkin itu juga yang diangkat. Awalnya saya curiga seperti itu. Nanti jawabannya di akhir. Terus Bang, bagi YouTuber pemula, bagaimana Bang? Kalau seandainya emailnya itu adalah email masih baru. Kalau email itu masih baru, ya, email itu masih baru artinya belum dipakai, belum ada data-data yang diberikan oleh email tersebut, aktivitasnya untuk apa saja, yang disimpan di mesin YouTube, yang disimpan di sistemnya YouTube, ini YouTube juga sedikit kesusahan di sistemnya dia. Jadi videomu ini, kamu ini siapa, belum terkenal, videomu membahas tentang apa, belum terkenal, terus di mesinnya YouTube ini juga belum ada suaramu, karena suara itu kan di-scan oleh AI, kamu itu siapa. Setelah itu narasi yang kamu bentuk itu juga mempengaruhi kamu itu siapa. Jadi kalau untuk kasus yang kedua ini, YouTube memang kesulitan untuk mengumpulkan data. Makanya YouTube sendiri, saya berani yakin ya, bukan berani ya, saya yakin, mungkin keyakinan saya ini enggak 100%, tapi di atas 60%. Setiap untuk mencari kamu itu siapa, maka saat teman-teman mengupload sebuah video YouTube itu dibutuhkan suara yang jelas, intonasi yang jelas, bahasa yang jelas di setiap videomu. Itu akan menjadi kata kunci. Ya, akan menjadi kata kunci kalau memang emailmu itu email baru dan aktivitasnya belum sampai tahunan. Aktivitasnya mungkin email baru dibikin 1 bulan, belum cukup itu informasi yang diterima oleh sistemnya YouTube, oleh robotnya YouTube. Emailmu ini masih baru, aktivitasmu masih terbatas, bos. Tetapi dengan seandainya email tersebut kalian gunakan untuk membuat sebuah channel YouTube, maka dibutuhkan dorongan. Caranya gimana? Makanya jangan heran, channel pemula yang tidak ada suara, hanya mengandalkan mungkin SEO segala macam, channelmu cenderung sepi. Ya, channelmu cenderung sepi. Tetapi kalau suaramu jelas, setelah itu metadatanya juga jelas, biasanya deskripsi itu apa, bos? Deskripsi itu kan kata atau mungkin apa yang diucapkan di sebuah video itu akan dideskripsikan di deskripsi. Susah sekali ngomongnya ya. Akan dideskripsikan lagi di deskripsi. Makanya disinilah ada yang bilang deskripsi harus yang mengandung kata kunci dan segala macam. Muaranya dari sini. Ya, deskripsi harus mengandung kata kunci, tagnya harus mengandung kata kunci, hashtagnya harus mengandung kata kunci. Makanya dari sinilah kita harus riset, dan saya sendiri riset bagaimana sih untuk YouTuber pemula yang tidak pernah terkenal ini supaya emailnya ini terdeteksi aktif di mesinnya YouTube, supaya YouTuber pemula ini mempunyai banyak data, channelmu ini mempunyai banyak data di mesinnya YouTube, di sistemnya YouTube, didoronglah dengan aktivitas. Aktivitas apa? Termasuk like-mu, termasuk cara tontonmu, termasuk mengunjungi channel sesama pemula. Tetapi di sini di luar saporsap ya. Kalau saporsap itu biasanya setan 2 menitan.
tonton, like, komen 2 menit segala macam. Itu justru akan merusak channelmu. Ya, akan merusak channelmu. Kenapa? Perilaku dari channelmu tidak sesuai dengan sistem yang akan diterima oleh YouTube. Makanya nonton full durasi, apalagi nanti setelah ketemu polanya sekali lagi, ini nanti akan membentuk sebuah pola. Setelah 1000 subscriber, polanya berbeda lagi. Siapa yang harus kamu tonton, siapa yang harus kamu subscribe, itu semuanya videonya kan ada di video khusus member. Kalau itu dipelajari satu-satu, selesai sebenarnya semuanya. Jadi bagi YouTuber pemula ini kan karena belum cukup data, emailmu ini belum cukup data aktivitasmu, maka diperlukan dorongan. Termasuk kolaborasi video. Kalau itu memang tidak bisa dihindari. Kolaborasi video. Dibutuhkan dorongan-dorongan untuk memperbanyak data-data yang seharusnya diterima oleh sistemnya YouTube terhadap channelmu. Termasuk nonton menggunakan email lain, menggunakan HP anakmu, HP istrimu. Untuk apa? Untuk mendorong bahwasannya ini loh channelmu. Kamu punya channel yang belum dikenal sama sekali. Ya, dibutuhkan lagi dorongan dari sesama pemula yang nonton videomu. Bisa dimengerti ya? Mudah-mudahan ada hal positif. Jadi kalau yang menganggap support saling kunjung itu merusak channel, itu konyol. Karena itu hanya dari YouTube, sekali lagi, hanya dari YouTube ke YouTube. YouTube melarang support dengan cara yang tidak benar. YouTube melarang saling view. Tujuannya untuk apa? Biasanya kalau itu dibikin sebuah peraturan, saling view diizinkan, maka yang terjadi adalah bertebarannya aplikasi-aplikasi pihak ketiga untuk memview channelmu. Itu tujuannya untuk mengurangi, ya. Kalau diberantas 100% nggak bisa. Karena sistem juga membutuhkan itu. Sama, berantas koruptor mau diberantas 100%. Nggak ada pemimpin di Indonesia ini yang mampu memberantas koruptor 100%. Tidak ada. Kalau ada yang ngaku, culek matanya, walaupun itu calon presiden sekalipun. Tidak ada. Ya. Apakah dengan bahasa seperti itu? Bodoh amat. Pemberantasan korupsi ini harus kita selesaikan. Apalagi mengklaim saya akan tuntaskan 100%. Kalau dia kampanye di tempatmu, lempar aja. Gak bakalan bisa. Ya, sama sistem YouTube juga seperti itu. Dilarang 100% tidak bisa karena sistem membutuhkan itu. Korupsi diberantas 100% tidak bisa. Negara butuh koruptor, butuh bajingan, butuh penjahat. Buat apa? Polisi. Biar ada lembaga yang namanya polisi. Kalau semuanya sudah beres, gak ada polisi, bos. Ngapain ada polisi? Hah? Semuanya udah baik. Jadi negara butuh bajingan, negara butuh pencuri, negara butuh koruptor. Supaya ada keseimbangan, ada kerjaan polisi juga, nangkep koruptor, dan segala macam. Mudah-mudahan ada hal positif ya, yang bisa diterima. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.